Halo semuanya, kembali lagi ke podcast kita hari ini. Hari ini kita akan ngebahas tentang isu lingkungan. Dan khususnya kita ngebahas ini bakal sama teman-teman kita nih yang masih muda-muda. Sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Kenalin aku Selma dan aku ditemani sama teman aku. Halo, aku Marsha. Hari kita mau bahas apa sih, Mar? Jadi hari ini kita akan membahas mengapa anak muda harus peduli lingkungan, cinta alam, dan merawat bumi. Emangnya kenapa sih anak muda tuh harus kayak peduli lingkungan, cinta alam, sama merawat bumi itu kenapa Iya, sih, Mar? ini kan kita tahu ya, sekarang tuh lingkungan tuh lagi happeningnya nih banyak banget ya. Kerusakan lingkungan, terus banyak sampah, terus juga ada perubahan iklim gitu. Hmm. Tapi eh, sebelum kita lebih jauh nih, gitu, kita juga punya temen yang lebih berpengalaman, pernah terjun langsung gitu. Mm-mm. Langsung aja kali ya, Mar. Kita punya dua orang yang udah pernah nih dia ikut kegiatan-kegiatan lingkungan kayak gini nih. Langsung aja kita kenalin. Yang pertama ada Orvala. Say hi dulu dong, say hi. Halo, halo, Selma Marsha, halo. Halo. Halo, Terus ada Bangkit. Say boleh hi. nih. Oke. Halo juga kalian. Halo. Gimana hari ini? Baik-baik, kabarnya baik. Gimana Selma Marsha sama Bangkit, kabarnya gimana? Baik-baik. Gimana nih kalian, apa aja yang lagi dilakuin, kegiatannya ngapain aja sih sekarang? Mulai dari siapa nih? Mungkin mulai dari aku dulu ya. Mungkin dari kesibukan aku sendiri, aku mahasiswa di salah satu universitas di Bandung. Dan ya benar juga isu tentang lingkungan itu udah banyak banget di-mention di perkuliahan aku, juga udah sering banget. Bahkan ada mata kuliah yang baru dicetuskan tuh semester ini juga gitu tentang lingkungan gitu. Jadi sebenarnya mungkin lebih ke bukan ini ya, bukan lebih ke sharing ilmu lah, lebih ke kita diskusi aja lah di sini gitu ya. Mungkin ya, Marsha Selma ya, diskusi aja kita. Oke, itu kan kalau Orvala. Kalau Bangkit gimana nih? Apa aja kegiatannya? Kalau aku sendiri sih belakangan ini lagi sibuk semester akhir ya di universitas satu universitas ternama di Bandung juga sih gitu. Terus mungkin ya sama kayak Orvola juga gitu di sini aku cuman mau sharing aja gitu kegiatan apa aja yang udah kita lakuin terutama kampus aku pernah lakuin gitu untuk berhubungan sendiri dengan tema yang kita bahas hari ini gitu. Oke, kayaknya nggak usah lama-lama lagi kali ya, Mal. Kita langsung-langsung aja nih kayak tanya-tanya nih, share apa dengerin nih sharing-sharing mereka tentang pengalaman mereka sendiri di komunitas lingkungan. Oke, mungkin untuk pertanyaan sendiri, kapan sih nih dari kalian berdua mulai ngerasa kalau isu lingkungan tuh sebenarnya penting gitu? Boleh dijawab nih, bebas siapa dulu, terserah. Ya mungkin aku dulu gitu ya sharing ya. Kapan saya merasa mulai peduli dengan isu lingkungan itu menurut aku dari kalau aku dari sendiri pribadi ya itu dari SMP sih karena kan di situ udah mulai ada pelajaran tentang lingkungan juga terus di SMA juga mulai diarahin juga bahwa isu-isu soal lingkungan itu mulai masuk juga gitu ke kurikulum sekolah gitu. Tapi kalau untuk intensitas sendiri itu udah dari mulai kuliah sih karena waktu kuliah itu ternyata aku kebetulan ngambil jurusan ekonomi gitu kan. Nah, ekonomi itu selama ini identik dengan sesuatu hal yang eh, kontradiksi sama lingkungan sendiri gitu. Tapi ternyata setelah aku jalanin selama sekarang udah tahun ketiga, ternyata ekonomi sendiri itu dalam ekonomi sendiri itu ada upaya-upaya untuk melakukan preservasi lingkungan gitu. Jadi ternyata setelah aku jalanin, aku ngerasa bahwa isu lingkungan itu ternyata sepenting itu meskipun aku masuk di jurusan yang kasarnya ya itu merusak lingkungan gitu. Oke, berarti emang udah dari SMP ya. Jadi selanjutnya nih gimana sama Orvala nih? Apa aja sih? Kayak kapan merasa mulai peduli sama lingkungan? Ya, sebenarnya juga setuju ya sama Bangkit karena aku pun di jurusan ekonomi yang selalu kontradiksi sama lingkungan gitu. Jadi kita seakan-akan tuh menggeruskan semua sumber daya gitu tanpa memikirkan dampaknya pada lingkungan gitu. Cuman kalau dari aku pribadi sih mulai kerasa karena kan aku kebetulan tinggalnya juga di Bandung kan dan cuacanya tuh dikenal dengan dingin gitu kan.
Dan ya sekarang-sekarang itu mulai kerasa aja bagi aku tuh udah kayak kenapa ya Bandung panas gitu kan. Apa ini salah satu penyebabnya dari lingkungan yang dirusak gitu sama kita sebelum-sebelumnya gitu kan. Makanya kesadaran itu tuh mulai aku muncul di aku itu waktu kerasa di aku sendiri gitu dari cuaca gitu kan, dari kok mulai padat, mulai sesak juga gitu di Bandung. Padahal Bandung itu dikenalnya kan dulu dengan cuaca yang dingin, adem gitu kan. Ya udah mulai kerasa juga lah dari ininya sih sebenarnya dari kehidupan aku sehari-hari. Gitu sih. Oke, berarti kayak dari pengalaman langsung gitu ya, ngerasain langsung gimana sih apa ya dampak negatifnya dari eh, apa ya kayak kerusakan lingkungan lah gitu ya. Jadi kalian makanya udah mulai concern lah ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri sebenarnya seberapa penting sih peran anak muda nih dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menurut kalian eh apa ya kayak apakah kita nih anak muda gitu kalau kita ikut peduli sama lingkungan tuh akan membantu atau enggak gitu. Boleh mungkin sekarang dari Bangkit kali ya. Ya mungkin kalau dari aku sendiri ya eh, pentingnya peran anak muda berarti pertanyaannya ya. Karena kalau menurut aku ya itu kan isu lingkungan itu kan nggak bisa dalam waktu sekejap beres gitu kan ya. Jadi butuh usaha yang lintas generasi gitu kayak misalnya kalau aku nanam pohon itu kan nunggu 5 tahun ke depan baru jadi gitu kan. Jadi menurut aku tuh peran anak muda itu dibutuhkan karena misalnya kalau aku sendiri yang nanam pohon itu kalau nggak dirawat sama anak aku lagi siapa yang bakal ngerawat gitu. Jadi menurut aku itu pentingnya peran anak muda itu untuk menjaga usaha-usaha udah dilakuin sama generasi aku sendiri nanti dijaga terus dilanjutkan sama mereka gitu. Ya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu kan. Kalau misalnya nggak sama kita ya siapa lagi gitu. Lagi kan tadi sempat dimention juga sama Orvala gitu. Salah satu indikatornya tuh kayak suhu kota Bandung yang makin lama makin naik gitu kan. Makin lama makin terasa panas, matahari juga mulai makin kerasa eh, apa ya bahasa Sundanya nyerap gitu kayak menyengat ke kulit gitu kan. Nah itu tuh butuh butuh usaha bergenerasi-generasi gitu. Jadi nggak mungkin juga aku yang ngelakuin, aku juga manen itu nggak mungkin. Gitu. Mungkin Orvala ada mau nambahin gitu mungkin. Boleh-boleh nih. Setuju juga sama Bangkit karena itu kan merupakan usaha yang harus diregeneratif ya. Jadi kayak berulang kali gitu kan terus-terusan juga. Mungkin juga sharing tentang karena maksudnya peran anak muda lah ya. Dan menurut aku sendiri sebenarnya lebih ke sharing ya. Menurut aku sendiri itu tentang peduli lingkungan itu bukan peran anak muda doang gitu. Tapi peran semua pemangku kepentingan, mau itu anak muda, mau itu ya orang tua atau siapapun itu, dan pemerintah juga. Jadi ini semua tuh berkolaborasi aja gitu. Jadi kayak baiknya tuh anak muda tuh aku percaya mungkin sering dikenal juga dengan trendsetter ya. Jadi kayak pembuat trennya anak muda gitu kan. Terus kayak coffee shop tuh terkenal di beberapa kota di Bandung, di luar Bandung itu karena siapa ya anak muda lagi gitu kan. Ya anak muda memang sebagai trendsetter, tapi kepedulian tentang lingkungan itu menurut aku semua pemangku kepentingan itu ya harus berperan lah untuk peduli sama lingkungan gitu sih menurut aku. Iya, oke. Benar banget sih kayak sekarang kan kita udah mulai ngajak anak utama tuh urusan sampah. Terus Mm-mm. eh kita tahu kan sekarang cuaca Bandung tuh kalau lagi nyengat-nyengatnya gitu kan lagi terik-teriknya gitu. Nah, oke nih sekarang kita lanjut ya. Jadi ada nggak sih pengalaman atau momen dari kalian nih yang kalian tuh inget banget atau yang pengalaman sangat-sangat menyenangkan terhadap lingkungan gitu? Apakah kegiatan apa sih yang kalian udah lakukan gitu? Oke nih, coba ya mau siapa dulu nih yang mau Arfala atau Bang Kip? Boleh deh mungkin dari aku dulu aja tentang pengalaman ini ya langsung ke lingkungan mungkin ya. Itu juga kebetulan ada di mata kuliah yang aku ambil di kuliah itu namanya pemberdayaan masyarakat, biasa disingkat juga Pemdas aku nyebutnya. Itu langsung terjun ke apa perumahan-perumahan di belakang Unpar gitu yang dikonotasikan itu banyak ya tentang apa padat gitu, perumahannya padat, terus kayak tentang pengelolaan tentang lingkungannya itu padat. Di situ aku mengajukan juga sebuah idenya tuh zero waste lifestyle namanya tuh kan. Jadi kayak
aku dan tim waktu itu dibentuk kelompok gitu untuk semacam sosialisasi tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, terus juga em, lalu memberikan solusinya juga dikasih keranjang belanja berbahan kain gitu. Jadi lebih bisa dipakai berulang kali gitu. Jadi dari zero waste lifestyle ini tuh diharapkan juga menciptakan sebuah gaya hidup yang cinta dari lingkungan, dari hal sekecil itu, dari kantong belanja yang dikurangi berbahan plastik, terus menggunakan bahan kain yang bisa dipakai berulang kali, itu juga semoga aja dapat mengurangi em, biaya penggunaan penggunaan kantong plastiknya gitu. Jadi kayak dari situ dulu aja, mulai dari yang kecil dulu. Waktu itu aku dapat kesempatan baru itu sih sebenarnya. Kalau dari lingkup kampus ya. Oke, gimana nih kalau Bang Kiat? Kalau aku sendiri kebetulan pengalaman yang memorable ya waktu itu tuh aku sempat ikut mata kuliah juga. Tapi ini di kampus itu membahas mengenai ada salah satu kelompok yang membahas mengenai fast fashion gitu. Nah, fashion itu di mana sebenarnya tren bisa bisa misalnya 10 tahun sekali itu ganti gitu. Sekarang kan setiap bulan pun udah ganti tren gitu kan. Nah, akibatnya tuh banyak banget sampah-sampah baju gitu. Nah, itu kan salah satu yang mungkin nyambung juga sama yang tadi Orval sebut juga kan tentang zero waste gitu. Nah, sekarang kan muncul pertanyaan kan baju yang kita buang itu endingnya kemana gitu kan. Nah, kebetulan kemarin aku ikut kegiatan di komunitas Pandu, di komunitas Pandu di mana di hari Minggu itu setelah bubaran gereja itu kita ngejual-jualin baju-baju second hand gitu. Nah, jadi tujuannya kenapa ada bazar itu gitu, itu untuk mengurangi sampah-sampah fast fashion tadi gitu. Jadi kita milih-milihin baju yang masih bagus terus kita jual dan harga miring gitu di situ dengan tujuan satu untuk mengurangi sampah, yang kedua juga kita mencari pendapatan untuk eh, mengolah sampah baju ini itu. Sebelumnya maaf banget, ini sinyalnya di aku nge-lag, kalau di kalian nge-lag nggak ya? Oh, Sama tadi. Sempat ngedown sinyalnya. ya, berarti tadi udah sampai mana ya tadi sorry pembahasan. Yang di salah satu mata kuliah kamu itu ada yang ngebahas tentang fast fashion, di mana mereka tuh ngejelasin kalau misalkan kan baju-baju itu kan berganti setiap musim. Nah, itu kan sebagai salah satu penyumbang sampah. Tuh. Nah, berarti lanjut ya. Jadi di mata kuliah itu tuh kelompok itu ngebahas kayak outputnya dari fast fashion itu tuh ya cuma jadi sampah doang gitu. Padahal baju-bajunya tuh masih pada bagus gitu. Nah, aku kebetulan juga ikutan komunitas Sejo di Gereja Pandu itu di daerah Pandu, Kota Bandung, di mana mereka itu rutin untuk kumpulin baju-baju bekas yang masih layak pakai gitu untuk dijual kembali dengan harga murah gitu di situ. Nah, bagi aku sendiri itu ini pengalaman yang menarik karena eh, di satu sisi aku baru tahu juga gitu ternyata ada cara lain untuk kasarnya membuang baju gitu tanpa harus endingnya ke tempat sampah gitu. Ternyata masih bisa untuk dijual lagi ke orang-orang yang masih butuh gitu. Jadi menurut aku itu pengalaman yang menarik karena itu tadi ada pembelajaran once in lifetime gitu. Wah, menarik banget ya gitu dari pengalaman Orvala sama Bangki. Tapi kira-kira kalian ada nggak nih fotonya atau video gitu yang pas kalian ngejalanin kegiatan itu? Kalau ada boleh dong diliatin ke kita-kita nih.
Boleh, boleh sebentar ya. Izin share screen ya. Sorry, ini udah muncul belum? Udah. Boleh apa namanya, dijelasin nggak ini kegiatannya ngapain dan kalian lagi ngapain di sana gitu. Ya, nah jadi di ini tuh waktu itu di Gereja Pandu itu tuh di hari Minggu itu kita ngadain bazar gitu, di mana kita itu kayak baju-baju bekas yang tadi aku sempat mention tadi itu kita pilih mana yang masih layak pakai, mana yang enggak gitu. Nah, yang masih layak pakai itu kita jual dengan harga kisaran 5.000 sampai 10.000 gitu. Nah, di sini tuh tujuannya eh, kita menjual itu bukan untuk mencari keuntungan, tapi kita menjual untuk berbagi juga ke masyarakat gitu. Jadi uang hasil penjualan ini tuh kita kumpulin untuk pastikan ke orang yang membutuhkan gitu, dalam bentuk misalnya makanan, beras dan segala macam gitu. Sementara untuk baju yang udah jelek itu nanti kita lainkan lap yang bekas itu. Terus ada apa lagi nih kegiatan-kegiatan yang pernah kamu ikutin? Kalau dari aku sendiri ya kegiatan selain dari kegiatan Pandu itu aku juga pernah ikut ya ada mata kuliah juga dari kampus yang kalau waktu itu aku kebetulan bikin perpustakaan sih untuk masyarakat gitu. Tapi dari kelompok lain itu ada yang bikin kayak misalnya sosialisasi mengenai sampah, terus ada kayak pemilahan sampah gitu. Kalau di Bandung itu ada namanya istilahnya kayak Kang Pisman itu di mana eh, Pisman itu artinya pisahkan dan manfaatkan kalau nggak salah itu artinya. Jadi kayak sampah itu harus pisahkan dan mana yang masih bisa dipakai dimanfaatkan itu sampai barang yang kita buang itu udah nggak berguna lagi gitu untuk mengurangi apa end waste-nya gitu. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Oke, berarti kalau sebenarnya tentang isu lingkungan itu nggak cuma tentang sampah aja berarti ya, tapi kayak barang bekas, buku bekas, baju bekas itu juga termasuk apa ya, salah satu cara kita buat concern gitu sama lingkungan, ngejaga lingkungan gitu ya. Nah, kalau dari kalian sendiri gitu, eh, dari teman-teman kalian sendiri tuh apa namanya, tertarik gak sih sebenarnya sama isu lingkungan gitu? Atau sebenarnya isu lingkungan tuh masih yang kayak ih nggak mau males gitu, capek gitu, atau gimana gitu? Kalau dari apa ya, maksudnya mm, lingkup pertemanan kalian atau lingkup perkuliahan kalian gitu, udah apa ya istilahnya, isu ini tuh udah apa ya Mar namanya, istilahnya tuh kayak Apa eh, tuh? happening banget gak sih gitu, kayak di kalian, di anak muda gitu? Bahkan sekarang juga sampah tuh bisa diolah loh gitu kan. Apa teman-teman kalian juga udah mulai tergerak nih hatinya untuk Mm-mm. mengurangi, terutama dari apa sih, minum dari botol plastik jadi pindah ke tumbler, itu kan salah satu ya saya salah satu Mm-mm. untuk menjaga lingkungan gitu. Coba dong kalau ada teman kalian yang kayak gitu gimana nih? Dari kalian sendiri gitu kayak ngelihat apa ya istilahnya, anak muda zaman sekarang tuh sebenarnya concern nggak sih gitu? Ya, mungkin aku ya boleh sharing dulu deh. Kalau aku sendiri itu eh, yang aku lihat dari pertemanan ya itu mulai ada anak-anak ya biasalah kan anak muda suka nongkrong gitu kan. Itu mulai tergerak untuk mengurangi food waste gitu loh. Jadi kayak makanan-makanan sisa itu kan nanti menghasilkan pembusukan, terus nanti membusuknya tuh menghasilkan gas yang beracun ya, yang bau-bau itu gitu. Nah, kalau di tongkrongan aku tuh mulai kayak memesan kalau misalnya pesan makanan kok lapar aja gitu, nggak mau pesan kalau cuma karena lapar mata gitu. Jadi kayak kita udah mulai menghemat makanan juga. Terus kalau misalnya dari tongkrongan yang kalau di daerah kampus itu mulai kayak yang ada omongan kayak makanannya sayang dong, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau aku ngeliatnya lebih ke mereka mulai menyadari bahwa ada nilai yang hilang kalau ada makan buang gitu. Kalau untuk minuman sih aku rasa kalau di wilayah kampus itu mulai banyak yang mulai pakai tumbler sih kalau aku perhatiin ya gitu. Jadi nggak pakai botol-botol sekali.
pakai. Oke, berarti sebenarnya tuh kalau misalnya kita pengen ngejaga lingkungan tuh sebenarnya hal-halnya tuh sederhana banget ya, nggak mesti yang susah-susah gitu. Iya, Kayak, simpel mm, banget. kayak misalkan kita cuman pakai tumbler, kita ngejaga lingkungan, bener nggak sih, Mar? Apalagi kalau misalkan kita belanja nih, kan kalau anak-anak kuliah tuh banyak yang ngekos gitu, habis itu belanja gitu kan, harusnya tuh bawa kantong Kantong. sendiri yang kantong kain itu, jadi bisa dipakai berkali-kali gitu. Kalau dari Orvala sendiri gimana nih? Di lingkungan sekitar kamu concern atau enggak sih sama isu? Kalau ini sebelumnya suara aku jelas nggak? Tadi sempat ada notifikasi dari sinyal soalnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari teman-teman aku sendiri udah mulai concern juga sih sebenarnya dari misalnya membawa tumbler sih sebenarnya yang paling ketara banget ya, kelihatan banget tiba-tiba loh kok bawa tumbler gitu tiba-tiba. Tapi satu sisi pun dengan membawa tumbler itu mereka bisa lebih menghemat juga gitu toh. Nggak usah beli air aqua yang dikemasan lagi misalnya gitu kan. Jadi mereka tinggal isi ulang aja kalau di kampus itu ada dispensernya tersendiri kan. Jadi kayak udah mulai kelihatan lah concern-concernnya dari hal kecil pun gitu kan. Terus misalnya dari penggunaan tisu pun di toilet gitu. Udah mulai ini kok udah mulai rapih lagi gitu. Jadi udah pada mulai sadar lah sebenarnya. Tapi ya benar harus butuh lebih lagi trendsetternya gitu, harus butuh pemantik yang lebih lagi supaya gerakannya juga masif gitu. Jadi kayak bareng-bareng aja makin besar gitu impactnya, dampaknya tuh makin besar itu memang butuh butuh semacam pemantik lagi lah dari kita-kitanya sendiri gitu. Tapi bisa dimulai dari diri kita sendiri juga kok gitu. Paling gitu sih dari aku. Iya, apalagi sekarang sebenarnya tuh tanpa kita sadari kampus tuh juga sebenarnya udah mendukung gitu loh. Jadi dari sediain dispenser gitu. Jadi kita udah nyediain tumbler aja terus kita ngisi di kampus gitu. Oke nih, sekarang apa nih Sel yang penasaran lagi nih sama teman-teman kita nih? Oke, aku sebenarnya juga pengen nanya sih, kalau menurut kalian nih, eh kan ini kan kalian individu per individu gitu kan. Nah, menurut kalian apa ya, upaya yang dilakukan sama per individu itu berdampak nggak sih gitu? Ada efeknya nggak sih gitu? Atau tuh sebenarnya kayak ya udahlah gitu. Terus kayak gimana caranya menumbuhkan rasa kayak ya kalian tuh harus peduli gitu. Itu gimana? Oke, kalau menurut aku sendiri ya balik lagi gitu, karena kita kan punya kecenderungan untuk ada istilah anak muda sekarang kan FOMO ya gitu, dimana takut akan ketinggalan tren gitu kan. Nah, kembali lagi kalau menurut aku itu kembali ke trennya masing-masing gitu loh. Jadi kayak misalnya kita bisa membuat gerakan kecil kayak misalnya membawa tempat bakal yang misalnya kelihatannya lucu gitu. Kadang cewek-cewek kan suka kayak gitu ya, lihat yang lucu sedikit pengen ikutan, lihat yang lucu sedikit pengen ikutan gitu, gak mau ketinggalan gitu. Nah, yang aku perhatiin itu kebanyakan gitu itu dimulai dari sekecil itu gitu, bawa botol atau tumbler yang bagus bentukannya, terus nanti kan di kampus itu ada dispenser, di sini dispenser gitu lagi ngisi tuh orang suka kayak apa yang cewek-cewek kayak tumblernya bagus, terus besoknya mereka beli terus ikut juga gitu, akhirnya meluas gitu. Yang aku perhatiin itu sebenarnya usaha yang paling kecil yang bisa kita lakukan itu menjadi contoh untuk diri sendiri gitu. Kayak misalnya kita bawa bakal sendiri, atau misalnya kalau pun kita jajan gitu, kita beli tapi bawa wadah sendiri gitu. Walaupun memang repot nanti endingnya kita harus nyuci sendiri gitu, tapi kita bisa kasarnya ya menghemat gitu. Kayak tadi juga sempat dimention sama Orvala kan, kayak semenjak memakai tumbler tuh pengeluaran lebih murah gitu kan, karena sekali minum kita beli air aqua atau botol minuman lah 5.000 sampai 7.000 gitu kan. Sedangkan kalau tumbler tuh kita bisa free refill sampai sekenyangnya gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh kan apalagi untuk zaman sekarang gitu ya, anak-anak muda kan berpikir untuk menghemat dan menghemat gitu, itu sangat-sangat menghemat pengeluaran untuk dari segi belanja makanan atau minuman sih gitu. Ya, kalau dari Orvala gimana? Ya, tadi bagus juga poinnya ada kata FOMO yaitu juga di kalangan kalangan anak-anak muda itu sering banget fear of missing out ya kepanjangannya itu. Jadi yang kayak takut satu sama lain itu ketinggalan. Jadi kayak kelompok itu udah mulai trennya duluan tapi satu individu ini belum mulai jadi dia takut ketinggalan. Tapi balik lagi ke pertanyaannya,
apakah satu individu itu penting untuk lingkungan? Ya itu sangat penting juga gitu, karena siapapun itu bisa jadi penggeraknya di hal apapun gitu. Jadi gak ada kata salah untuk mulai lebih dulu tentang lingkungan itu. Kenapa harus peduli ya? Ya memang nikmat sih sebenarnya kan, kayak kita bisa berfoya-foya kasarnya kan kalau misalnya kita gak mikirin tentang lingkungan, tapi jangka waktunya itu makin pendek. Jadi kayak kita em, menunda kenikmatan itu sedikit aja untuk jangka waktu yang lebih lama. Sebenarnya poinnya itu sih sebenarnya. Dan poin yang tadi itu nyambung ke yang FOMO lagi. Jadi yang kayak ya harus dari kita sendirilah mulai untuk membuat anak-anak muda lain itu FOMO gitu ya tentang lingkungan ini gitu. Jadi ya mulailah dari diri sendiri aja dulu gitu. Nggak usah tergantung juga sama sama orang lain gitu. Siapa tahu kita untuk hal kebaikan kita duluan yang mulai dan yang lain mengikuti gitu. Mungkin gitu sih poin dari aku. Oke, berarti FOMO tuh ada positifnya juga loh, Mar. Karena kalau misalkan dari kayak gini nih, banyak anak-anak yang FOMO pengen pakai tumbler yang bagus-bagus, yang lucu-lucu. Jadi ini kan akhirnya kayak kita bisa menghemat juga, Betul. terus jadi lingkungan juga jadi lebih bersih karena ngurangin sampah juga kan, sampah plastik ya Iya. kan. Oke, habis ini apa lagi nih, Mar? Apalagi nih ya. Mungkin tadi kan itu kan kayak tips-tips kecil lah yang bisa dilakukan sama anak-anak zaman sekarang atau orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, tapi kalau dari kalian sendiri gitu, ada nggak sih menurut kalian kayak tantangan yang tantangan terbesar untuk ngejaga lingkungan sendiri gitu? Dan kalau dari kalian sendiri gimana gitu cara kalian tuh ngatasin itu gitu? Iya, apalagi nih kan tadi kan kalian bilang harus misalkan bawa tumbler, tapi bahkan apa kalian sendiri suka lupa gitu bawa tumbler gitu kan, atau misalkan masih aja beli walaupun murah ya, misalnya dibilang 5.000 aja tapi kan mengeluarkan biaya gitu. Nah, apa gimana nih kalian mengatasi masalah kayak gitu? Karena kan musuh terbesar itu kan sebenarnya diri sendiri ya kan. Betul Kadang banget. kadang kan kita kayak males ngisinya, nyucinya gitu Iya, kan. Kalau ngomong sih ya gampang sih ya, cuman kadang kayak udahlah lebih beli aja kalau gitu kan. nyuci tuh lebih effortnya tuh ada gitu Mm-mm. loh. Gimana boleh nih bebas siapa dulu? Ya mungkin dari aku dulu ya. Emang sebenarnya itu kalau misalnya bahas kasus yang tadi tumbler itu kan harga tumbler itu kan ya lebih dibandingkan dengan Aqua 5.000 dengan misalnya tumbler ya 40.000 juga mungkin ada ya harga segitu kan orang-orang kan cenderung lebih milih yang ya jelas rasionalnya 5.000 dengan fungsi ya supaya kenyang lah sama-sama haus gitu kan. Tapi ya baik lagi itu harus dari niatnya dari diri sendiri itu harus muncul tentang kepedulian tentang lingkungan ya. Bandung aja udah mulai kerasa panas gitu itu dampak yang paling kerasa banget di lingkungan aku terutama ke aku sendiri gitu itu udaranya tuh udah mulai nggak seger lagi Bandung gitu. Nah sampai kapan Bandung mau terus panas ya bisa aja makin panas gitu kan. Nah supaya gak makin panas lagi ya mulai dari kesadarannya dari diri sendirilah gitu kan. Kayak seenggaknya tuh meluangkan uangnya atau ya sekitar 40.000 gitu mungkin untuk ya membeli tumbler. Hal sekecil itu pun bisa jadi impactnya tuh besar sekali gitu kan. Siapa tahu dari yang tadi dengan ada istilah FOMO segala macam anak muda lain mengikuti tren tumbler segala macam. Banyak kan tumbler yang lucu-lucu gitu kan menurut ya pecinta tumbler gitu kan. Nah itu juga mulai jadi inilah maksudnya jadi semoga aja itu itikat baiknya gitu. Jadi kayak oh ini mulai dari kata lucu itu jadi semuanya pada beli tumbler jadi mengurangi sampah plastik juga toh gitu kan. Mungkin itu sih dari aku ya. Impact terbesarnya adalah dari diri sendiri ya, tantangan terbesarnya tetap dari diri sendiri lagi gitu. Balik lagi ke kesadarannya. Ya memang kadang suka hilaf, kadang suka lebih pengen yang instan, cuman ya mulai dilatih lah semenjak ingat ya lama-lama jadi kebiasaan juga gitu. Mungkin gitu sih cukup dari aku. Oke, berarti kayak bisa karena terbiasa gitu lah ya. Jadi kayak bikin itu tuh jadi habit baru lah di hidup kalian masing-masing gitu. Kalau dari Bangkit sendiri gimana? Kalau menurut aku sendiri ya eh, benar gitu. Tantangan terbesarnya itu adalah diri sendiri gitu. Apalagi tadi sempat dimention juga rasa malas gitu kan. Karena lebih praktis untuk membeli ke toko terus membeli air minum kemasan sekali pakai daripada kita harus nyuci tumblernya gitu kan. Atau misalnya kita lebih gampang untuk makan di luar beli gitu daripada kita harus nyiapin masak dari rumah gitu. Kalau menurut aku sendiri tantangan terbesarnya di situ gitu, pembiasaan itu sendiri gitu. Karena tadi kan sempat mention juga gitu, bisa karena terbiasa gitu kan. Nah, kalau untuk mengatasinya gitu ya, sebenarnya kita bisa mulai dengan cara eh, bawa tumbler itu tiap hari gitu. Itu kan untuk membentuk tadi habit sendiri gitu. Atau misalnya setidak-tidaknya tumbler itu
kalaupun kosong isinya tetap dibawa di tas gitu. In case kita ingat kita buka tas tiba-tiba ada tumbler, kita akan secara refleks gitu buat ngisi gitu. Atau misalnya kita mulai dengan misalnya nyiapin dari malamnya, kayak misalnya ngisi dulu air putihnya dari malam, terus masukin ke tas, atau misalnya nyiapin makanannya yang nanti pagi tinggal dipanasin aja gitu. Nah, kayak hal-hal sesepele itu tuh sebenarnya bisa untuk menaklukkan dari tantangan itu sendiri, yaitu mager kan. Poinnya kan magernya itu, kan, malas geraknya itu gitu, malas buat nyiapin makannya, malas buat nyiapin airnya dulu, apalagi kalau orang-orang yang ke kampus suka mepet gitu kan, walaupun cuma 5 menit ngisi air tumbler itu kerasa banget gitu kan waktunya gitu loh. Jadi ya kembali lagi gitu, kalau misalnya mau mengatasi tantangan terbesarnya itu gitu, mengatasi rasa malas gitu. Kalau untuk solusinya kayak gimana? Jadiin pembiasaan dulu aja gitu. Misalnya hari ini buat tumbler, coba 3 hari, coba nanti naik ke seminggu, terus nanti seminggu itu coba minggu kedua, dan akhirnya misalnya udah sebulan bisa bawa tumbler itu, yakin kok aku bisa kebawa terus sampai berbulan-bulan ke depannya gitu. Wih, keren banget nih dari Bangkit sama Orval tuh kayaknya emang sangat-sangat menerapkan bawa tumbler ya. Tapi jangan itu aja yang diingat, kalau misalkan menjaga lingkungan itu bukan dari pada tumbler aja, tapi dari bawa tas belanja kayak gitu juga. Terus apalagi nih Sal yang mau kita tanya? Oke, berarti kalau dari kalian sendiri kan sebenarnya ini berarti lagi tergabung di salah satu komunitas ya. Oke, boleh dikasih tahu nggak sih kayak alasan kenapa kalian tuh gabung nih ke komunitas ini gitu? Karena kan biasanya orang pengennya ikut komunitas apa sih, olahraga, ya nggak sih? Terus komunitas apa, motor, mobil atau apa gitu, anak-anak zaman sekarang ya, apalagi kalian cowok-cowok gitu. Tapi ini komunitas lingkungan. Kenapa gitu? Kenapa milihnya komunitas lingkungan? Ya udah cowok, terus biasanya ini kan semester terakhir ya Sel, biasanya kan sibuk skripsi Iya. lah gitu, kayak tugasnya banyak. Tapi kayak dari kalian menurut aku keren banget sih, kalian kayak masih menyempatkan waktu kalian buat join ke komunitas gitu. Mungkin dari Orvo kali ya, gantian nih dari tadi, kalau yang pertama Bangkit terus gitu. Ya, benar. Boleh-boleh. Halo, halo. Ini sebelumnya suara aku kedengeran jelas gak? Cukup jelas ya? Cukup jelas. Berarti alasan kenapa aku tergabung ke komunitas sendiri, balik lagi. Tadi karena aku sering lupanya aku, maksudnya kayak pantangan yang terbesar itu ada di aku sendiri. Kadang-kadang suka lupa bawa tumbler, suka lupa ini itu, suka lupa matiin air, suka lupa pakai penggunaan tisu yang hemat, segala macam. Ya banyak lah kasus-kasus yang keseharian yang aku suka lupa, dan kayaknya juga aku butuh lingkungan yang ngedukung aku juga bagaimana tentang lingkungan itu sendiri ya, makanya aku tergabung itu untuk pembiasaan aku sendiri supaya akunya juga terbiasa gitu untuk menerapkan bagaimana cara untuk menghadapi proses perubahan lingkungan ini gitu, dan bagaimana mengelolanya menjadi lebih baik. Nah, aku butuh pembiasaan itu, jadinya aku tergabung ke salah satu komunitas juga gitu. Jadi kayak biar terbiasa aja sih sebenarnya dari aku sendiri. Mungkin kayak gitu ya alasan aku. Oke, kalau dari Bangkit gimana? Oh, dari aku sendiri mungkin lebih tergerak ya, karena kebetulan aku kan di kuliah juga ngambilnya ekonomi sumber daya alam gitu, membahas tentang pemanfaatan ekonomi tanpa merusak reservasi alam gitu kan. Nah, di situ aku kan cuma dapat teori kan, di situ teori tentang mengenai bagaimana perhitungannya, terus apa aja yang harus dipertimbangkan dan memanfaatkan alam dan sebagainya gitu. Nah, dari mata kuliah itu tuh aku merasa tergerak aja gitu, kayak sebenarnya aku bisa melakukan hal yang lebih daripada ini gitu, daripada untuk mengerti teorinya gitu. Aku juga kan harus tahu juga kondisi lapangannya apa, tantangan lapangannya seperti apa, sehingga sehingga kasarnya ya terlihat seolah-olah reservasi alam ini mustahil gitu untuk dilakukan gitu. Makanya aku ikutan komunitas lingkungan itu dengan tujuan untuk menambah insight, itu satu. Terus yang kedua itu aku pengen lebih berkontribusi lah gitu terhadap isu-isu lingkungan ini gitu. Pagi sekarang Bandung juga udah mulai panas gitu, daripada aku cuman diem-diem gini terus kan manfaatin ASEA dari kampus. Mending aku ikutan sekalian gitu untuk jadi agent of changing gitu. Tapi ikut komunitas itu sebenarnya asik juga ya. Jadi kalau misalkan kita jenuh nih di kampus, ya kan, kerjain tugas mulu, udahlah kita pergi nih ke komunitas, terus kita bisa ketemu banyak orang juga, kita dapat ilmu baru juga Dan gitu. bantu-bantu juga ya buat Iya, orang-orang di sekitar kita. iya, Berarti iya.
kalau dari Bangkit sendiri berarti bisa disimpulkan itu kayak learning by doing ya. Jadi Betul, kayak betul. belajarnya tuh sambil ngelakuin, langsung terjun di komunitas Iya, gitu. kayak teorinya dari kampus sudah ada, prakteknya jadi Iya, komunitas. langsung lah dieksekusi ya nggak sih? Terus habis itu kalau dari kalian sendiri kan udah ikut komunitas, terus ada hal baru apa gitu nggak sih yang kalian dapetin dari komunitas sendiri kayak pengetahuan baru atau insight-insight baru gitu yang kayak kalian baru tahu setelah kalian tuh join ke komunitas itu ada nggak tuh kira-kira? Boleh. Boleh dari Arvala deh sekarang. Oke, oke. Mungkin kalau insight barunya, ya pastinya juga karena ya benar juga tadi di kuliah itu kan banyaknya diajarkan teori bagaimana sesuatu itu dikatakan ideal itu seperti apa gitu kan kalau di kuliah kan. Dan aku ngeliat langsung waktu bergabung ke komunitas juga syukurnya aku sempat mengikuti salah satu programnya juga yang telah terlaksana tadi yang menjual baju juga. Itu melihat langsung bagaimana proses lingkungan itu. Jadi yang kayak tadi fast fashion juga kan tentang temanya fast fashion tadi. Itu juga bagaimana dilaksanakannya dengan praktek gitu. Bagaimana oh iya ternyata juga aku dapat insight juga di luar hal itu. Aku mendapatkan insight juga kalau itu permen yang kita biasa makan itu permen misalnya permen merek apa yang biasanya tuh eh, berbahan apa ya itu ya semacam plastik mungkin ya plastik yang agak abu gitu. Nah itu susah banget diolahnya. Aku baru tahu itu juga dari komunitas yang aku tergabung gitu. Jadi banyak insight juga di luar yang aku nggak pernah pikirin juga dan aku juga biasa mengkonsumsi itu gitu. Dan ternyata wah susah juga ya diolah gitu sama lingkungan gitu. Jadi banyaklah di luar itu juga banyak hal insight baru lagi. Juga aku masih menantikan juga pengalaman-pengalaman berikutnya sih sebenarnya sih. Baru segitu dulu mungkin yang bisa aku share. Mungkin gitu dari aku. Oke, kalau Bangkit gimana nih? Kalau dari aku sendiri berarti pengalaman yang ditunggu ya atau pembelajaran yang baru aku dapetin berarti ya dari komunitas ini ya. eh Ya aku setuju juga gitu dan Orvala tadi kan sempat dimention kalau di kampus itu kan kita selalu menjelaskan mana teori yang seperti apa, terus kondisi idealnya harusnya seperti apa gitu. Nah, semenjak aku masuk ke komunitas ini tuh aku baru ngelihat kondisi realistisnya kayak gimana gitu. Kalau tadi kan idealisnya seperti apa, tapi kondisi realisnya seperti apa gitu. Dan aku ngeliat ada banyak gap antara idealnya harusnya seperti apa, kejadiannya seperti apa, ternyata yang terjadi enggak gitu kan. Nah, jadi aku baru mengetahui kalau ternyata memang tidak semudah kita ngomong tanam pohon beres atau misalnya jangan buang sampah sembarangan beres gitu. Ternyata ada kayak banyak step by step yang harus dilakukan untuk mencapai kondisi idealnya itu gitu. Nah, di situ kayak tadi sempat dimention juga kan kayak sekecil bungkus permen aja itu susah banget buat diolah kembali gitu kan, apalagi untuk sampah yang besar gitu. Nah, di situ aku mulai banyak belajar hal gitu bahwa ternyata salah satunya ya ternyata hal sekecil apapun itu bisa berdampak luas gitu. Aku juga masih menanti lagi sih acara-acara selanjutnya dari komunitas ini gitu karena memang layak untuk ditunggu gitu untuk jadi bahan pembelajaran ke depan. Oke, berarti ada hal-hal baru lah ya yang kalian pelajari juga. Tadi juga dibilang kalau misalkan mention tentang sampah gitu ya. Ternyata buang sampah itu bukan cuma kayak ya udah buang sampah aja, nggak kayak gitu, tapi kayak sampah sendiri itu punya kategorinya masing-masing dan nggak semua sampah itu mudah diurai gitu lah ya. Iya, makanya kalau sekarang kan banyak nih di tempat-tempat udah ada yang sampahnya tuh udah dipilah organik, organik sama B3 atau enggak residu gitu. Jadi kita udah harus pintar-pintar nih cara memilahnya gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan buang sampah. Oh, ini. Kalau kamu sendiri gimana, Mata? Kalau buang sampah udah milah-milah gitu belum? Udah, Oh, udah, aku udah beneran. lumayan, aku udah lumayan terbiasa karena aku ada juga mata kuliah Mm-mm. yang bagiannya aku itu, jadi kita ada di kelompok itu cara memilah sampah, terutama sampah residu gitu. Jadi ternyata tuh bener yang kayak tadi bungkus permen, bahkan kayak bungkus-bungkus ciki-cikian itu tuh juga sebenarnya susah Oh. diuraikan gitu. Jadi banyak lah dari kampus juga dapet ilmu-ilmu yang baru gitu. Kalau kamu gimana nih, Sel?
Aku juga dong, aku belajar juga loh tentang ngolah sampah. Aku belajar gimana sih cara ngolah sampah organik gitu. Ternyata tuh sampah-sampah yang kita anggap tuh ya udah nggak ada artinya lagi gitu. Kayak 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 misalnya kulit buah nih, kamu makan buah kulitnya itu tuh oh, masih bisa diolah, itu bisa jadi pupuk. Terus kayak oh, makanan apa tuh sisa itu juga masih bisa diolah juga loh. Jadi kayak apa sih kalau setahu aku tuh bisa juga loh buat makanan, bikin makanan, bikin pakan. Nah itu bisa oh, juga, tapi kayak mungkin itu lihat lagi ya kategori sampahnya seperti apa kayak gitu. iya, Jadi sebenarnya sampah tuh masih ada nilainya loh, walaupun namanya udah sampah nih ya, tapi masih ada nilainya. iya. Makanya guys, buang sampah pada tempatnya. Mm-mm. Dan juga kayak lebih concern aja sih tentang apa namanya buang sampah itu jangan kayak ya udah semuanya disatuin gitu. Itu kan juga lumayan yang mempermudah orang-orang yang ngambil sampah. Jadi mereka juga kayak sampahnya tuh karena katanya setahu aku tuh kalau sampahnya udah terkontaminasi itu tuh jadi susah juga buat merekanya gitu loh. Oh, Ini nilainya lebih turun lah gitu. Gitu sih. iya, iya. Jadi kalau dari kalian nih, ini mungkin yang terakhir kali ya, pesan buat anak muda nih, gimana nih biar pada join nih ke komunitas lingkungan gitu, biar concern nih lingkungan, terus kayak gimana caranya kayak lingkungan tuh asik loh guys gitu. Kalian ikut dong gitu. Gimana gimana? Ada tips-tipsnya nggak Tips and tuh? trick nih. Waduh, tips and trick. Mungkin dari aku dulu kali ya. Pesan untuk anak muda ya, karena mungkin aku juga masih tercantum sebagai anak muda mungkin ya. Pesannya mungkin lebih ke percaya atau enggak anak muda zaman sekarang itu kan sebagai trendsetter kan. Maksudnya coffee shop ataupun kayak tempat-tempat lain itu anak muda dulu yang terjun langsung gitu, yang ikut meramaikan sehingga itu menjadi sebuah tren gitu. Ya untuk anak muda zaman sekarang mungkin lebih ke termasuk aku juga ya, termasuk aku juga itu lebih ke concern lah ke lingkungan. Hal kecil apapun asalkan itikatnya untuk lingkungan itu bisa berdampak besar juga dan semoga aja ya itikat baik diikuti oleh lingkungan yang baik juga. Semoga diikuti itikat baik yang dimulai dari individu, semoga berdampak ke masyarakat, semoga berdampak lagi lebih besar dari masyarakat lagi gitu kan. Nah, mulai aja dulu dari individu dan bergabung ke komunitas itu untuk ya kalau untuk aku sendiri untuk sebagai pembiasaan aja. Untuk aku sendiri itu lebih terbiasa untuk concern soal lingkungan, lebih juga melihat contoh bagaimana, lebih juga melihat faktualnya itu seperti apa sih yang terjadi di lapangan itu tentang lingkungan ya. Jadi yang kayak ya tempat manapun bisa jadi tempat belajar lah untuk anak muda zaman sekarang gitu kan. Mau komunitas manapun ya asalkan peduli juga tentang lingkungan gitu. Jadi ya tempat belajar bisa manapun, bergabung ke komunitas juga boleh-boleh saja gitu kan. Tapi mulai dari diri sendiri dengan itikat baik untuk lingkungan ya itu lebih baik juga gitu. Oke mungkin itu cukup sih dari aku sih. Mungkin Bangkit ada tambahan kali ya. Ya, kalau dari aku ya mungkin kalian tuh sebagai anak muda ya kita ya bukan kalian ya kita sebagai anak muda itu punya kemampuan lebih untuk terjun gitu untuk menyelamatkan lingkungan itu gitu nggak cuma sekadar diam di kelas terus mendengarkan teori-teorinya memang bagus gitu tapi kalian bisa lebih bertindak lebih jauh daripada itu gitu dan anak muda itu kan cenderung FOMO gitu kan. Masa itu untuk konser FOMO sedang untuk lingkungan enggak gitu kan. Kalau misalnya memang untuk misalnya belum tergerak hatinya untuk bergerak untuk ikut komunitas lingkungan ya kalian bisa melakukan sendiri kok hal-hal kecil kayak misalnya tadi memilah sampah terus mengurangi sampah terus tadi juga kan memanfaatkan barang-barang yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan gitu sampah-sampah yang masih bisa di reuse gitu itu bisa kalian terapin di hidup kalian gitu kalau misalnya kalian memang belum ada kesempatan untuk ikutan komunitas lingkungan juga gitu. Tapi aku selalu percaya gitu, orang-orang yang sebagai anak muda gitu ya, kalau memang ingin berbuat lebih baik, itu selalu ada jalannya gitu. Bagi untuk konteks lingkungan kan sekarang mulai ada konten dari Pandawara, misalnya kayak gitu-gitu itu kan, itu bisa membangkitkan lagi kesadaran lingkungan kalian gitu. Jadi kalau menurut aku sendiri gitu ya, memang belajar di kelas itu lebih bagus, mempelajari lingkungan itu bagus. Tapi alangkah lebih baiknya, lebih bagus lagi kalau kalian bisa untuk terjun langsung gitu ke dalam lingkungannya sendiri. Hmm, oke berarti buat anak-anak muda nih mungkin ya berarti pesannya tuh jangan cuma belajar di kelas doang, soalnya nerapin teori atau kondisi ideal pas waktu di dunia nyata tuh nggak Lebih segampang susah. itu. Iya, Iya, jadi kalian belajar tuh mendingan langsung lihat gimana
masalahnya di depan mata tuh seperti apa, dan kalian bisa belajar lebih dari situ ya gitu kan Mar. Tapi aku kagum sih sama Orvala sama Bangkit. Jadi kayak mereka tuh sebagai anak muda udah tersadarkan gitu. Berarti ya sekarang kita nih Sel, Iya ya, kita harus berarti belajar juga dari mereka nih. iya Kita harus sih. join komunitas. Benar. Mana itu tadi kan di-mention ya yang bawa-bawa tumbler itu tuh aku tuh kayak merasa tersindir gitu, Mar. Soalnya kayak Oh, aduh. tuh kamu sih tersindir. Kalau aku sih udah enggak, karena aku udah terbiasa bawa tumbler. Gitu. Iya, makanya kayak mungkin dari sini tuh kita sama-sama belajar ya, bukan cuman apa namanya, bukan cuman Orvala sama Bangkit aja nih gitu, tapi kita juga kayak bisa lebih kayak oh iya ternyata isu lingkungan tuh bukan cuman tentang sampah aja, bukan Betul. cuman yang ijo-ijo aja gitu, tentang baju itu juga itu adalah salah satu cara kita peduli sama lingkungan. Itu salah satu isu lingkungan juga. Bahkan dari podcast ini nih kita juga ngajak teman-teman yang nonton nih untuk jadi tersadarkan nih. Kayak kita harus cinta lingkungan, menjaga Kelestarian bumi lingkungan. nih. Iya, betul-betul. Pokoknya asik sih ini. Kapan-kapan kita undang lagi ya ke podcast kita ya. Oke. Boleh. Mungkin kita mau Mungkin kita mau ngucapin makasih juga ya buat Bangkit sama Orvala udah nyempetin waktunya hari ini di siang sampai sore hari ini udah apa namanya mau gitu ya diajakin podcast bareng sama kita Mau ngobrol-ngobrol. sharing-sharing juga gitu Ngobrol-ngobrol pengalamannya. tentang lingkungan tuh kayak gimana sih, terus gimana sih cara narik anak muda nih biar pada mau ikut, biar pada concern juga, sadar juga sama gimana apa pentingnya merawat lingkungan gitu ya Mar. Iya. Jadi sekarang kita mau ngapain? Sekarang kita mau mengucapkan terima kasih lagi sih juga untuk penonton gitu kan. Untuk penonton jangan lupa, apalagi kalian anak-anak muda, bahkan nggak cuma anak muda aja, ini untuk tante, om, bapak, ibu gitu kan. Semuanya ya, semuanya. Semuanya, ayo kita mulai menjaga lingkungan kita, menjaga merawat bumi kita gitu. Karena katanya tuh bumi tuh apa namanya titipan ya, titipan katanya gitu. Bener loh, bumi titipan. Oke, kayaknya udah ya basa-basi kebanyakan deh kayaknya. Oke, udah aja kali ya. Berarti ini makasih lagi lah ya udah datang ke podcast kita. Jangan bosan-bosan dan jangan kapok-kapok. Dadah. Bye bye.